logo kita yang ini ya. Wah, ini direkam ya. Oke, harusnya udah nggak asing nih ya dengan logo ini ya. Ini logo BBK. Yes, tunggu sebentar. Saya tekan live room nih. Oke, nah ini dia. Namanya kita mau touring ke bot kita. Bot kita ada apa nih? Nah, yang pertama ya, kita ada satu yang namanya channel ya. Kalau channel ya sifatnya satu arah ya. Yang sifatnya satu arah, Bapak Ibu Anda bisa baca ya. Bisa baca apa yang diupdate ke channel itu. Nah, oke. Apa yang diupdate ke channel itu? Nah, seperti tadi sore ya. Tadi sore Pak Bambang di grup nih ya. Pak Bambang di grup dia kan bilang ya, trading sih masih ya, cuman pantau-pantau, cuma lihat broadcast dari China, ya kan. Nah, habis itu lihat ada saham yang cakep nih, bungkus masuk, terus di swing ya. Nah, Pak Bambang juga tahu nih, dia swingnya di mana, di Telkom. Udah saya hitung dari September ya, nggak banyak-banyak amat ya, dari September sampai sekarang udah 28% ya. Nah, dibilang nggak banyak, ya kalau saya pribadi merasa itu udah banyak banget ya. Kenapa? Karena beliau tradingnya benar-benar santai banget ya. Dia perlu bekerja di luar kerja pun sering ngopi nih, setahu saya Pak Bambang ya. Nah, jadi dia dengan santai, nggak setiap hari trading. Sekali dia trading, dia beli saham, dia bungkus. Bungkus maksudnya bukan bungkus cuannya ya. Dia masuk ke porto, digiring dia. Ya selama bisa digiring. Nah, dari mana dia pakai? Dari ini, BBK Channel ya. Jadi di sini kan ada broadcast nih. Nah, saya kasih lihat ya. BBK Channel nih. Seperti gimana? Harusnya bentar ya. BBK China ini di sini ya. Oke, nah ini dia, ini bot channelnya ya. Jadi salah satu bot kita ya, salah satu bukan bot ya, sorry ya. Salah satu channel Telegram kita ya, grup Telegram kita ini BBK DME Channel. Jadi di sini teman-teman yang member premium bisa dapat broadcast secara rutin ya. Saya kasih lihat ya. Dari pagi ya, dari pagi ini masih jam 2 nih, saya kasih naikin dari jam 10, jam 9 ya, 9.10, 9.08 tanggal 25 ya, tanggal 25 9.08 tanggal 26, sorry ya. Nah, ini tanggal 26, ini yang kemarin ya. Ini kemarin broadcast-nya, infonya di sini. Nah, ini dia ya. Dari pagi ini ya. Pagi-pagi jam 9.00 sekian udah ada broadcast ya. Udah ada broadcast apa? Ini dia new cara list. Ya, new cara list itu saham-saham calon arah ya. Calon arah ya, artinya apa, saham-saham ini yang pagi-pagi tadi begitu terjadi transaksi yang masif ya, salah satu indikasinya ya, kalau sepi-sepi ya nggak arah ya. Nah, ini dia muncul saham calon arah ya. Terus setelah itu 2 menit kemudian ya, ada muncul lagi BBK Olis ya. BBK Olis artinya adalah saham-saham yang terjadi akumulasi ya, dan harganya naik, markup with akumulasi ya. Nah, kalau Olis adalah semua sahamnya, tidak ada filter, tidak ada pakai watchlist ya. Artinya dia mau saham gorengan, mau saham apa, dia akan muncul, termasuk juga indeks ya. Kita lihat ya. Nah, misalnya nih, nah, ini nyamuk atau belum? Nah, oke, di dalam office saja ada nyamuk ya. Oke, ini ya. Nah, jadi kalau muncul dia BBK Olis, kalau BBK Olis kan saham-saham yang lagi naik dengan akumulasi ya. Nah, kalau Olis itu adalah semua sahamnya, nggak ada pengecualian ya. Termasuk juga indeks, misalnya nih kita lihat di sini ya.
Ini ada indeks 30. Ya. Ada high grade, ada indeks 80, ya. Nah, ada indeks BUMN. Oke, jadi teman-teman kalau mau tahu, oh, indeks BUMN 20 isinya apa ya? Cari sendiri googling ya. Nah, indeks finance. Oke, dari sini kita udah bisa tahu contoh nih. Oh, yang karena kita tahu nih BBK list ini kalau muncul crash, ada tanda crash begini ya. Ini artinya dia baru masuk list. Lagi segar ya. Lagi segar. Jadi di pagi-pagi kita juga bisa lihat selain lihat saham, oh ini dia ya indeks finance nih. Nah, lagi cakep indeks finance. Kita bisa langsung tinggal di pagi hari kita bisa cek lagi ke saham-saham finance. Ya. Nah, misalnya nih, apalagi di sini di indeks ya. Di luar indeks pagi-pagi juga muncul yang fresh ya, yang fresh misalnya nih JSMR ya. Nah, JSMR Jasa Marga ini di pagi dia udah muncul ya. Udah muncul dengan pada saat dia muncul itu harganya di ya ini Giftline udah pada tahu ya Giftline ya. Giftline itu garis moving average ramuannya BBK ya. Giftline-nya di 3 sekian, dia satu tick di atas Giftline. Ini harga current price-nya ya. Harga pada saat ini broadcast di 3940. Nah, dari sini kita udah pagi-pagi lihat, oh ini ada broadcast ya. Mana fresh ya? Oh, Jasa Marga. Nah, kita tinggal cek Jasa Marga chartnya seperti gimana kalau memang mau trading pagi ya. Nah, misalnya kita tinggal lihat, tapi ini kan pagi, udah sampai sekarang, udah malam ya, udah tutup. Jasa Marga, JSMR ya. Jasa Marga. Jadi, nah ini tutupan sekarang di berapa? Close-nya di 4020. Hari ini close ya, 4020. Nah, sedangkan tadi dia muncul di China. Ya. Nah, dia muncul di 3940 ya. Jadi begini, begitu dia pagi muncul, ini kan udah buy ya, sinyal buy-nya di pagi ini. Nah, di sini bisa jadi JSMR ini sampai sore kalau dia turun. Misalnya harga dia nggak naik, malah dia turun. Oke, begitu dia kalau tutupannya turun dan tidak memenuhi kriterianya, ini bisa jadi gagal, nggak masuk list ya. Oke, nah kalau dia di pagi ini, misalnya kita lihat di muncul, kita beli pagi hari ini juga, ya beli Jasa Marga. Risikonya satu, kalau sampai di akhir sesi dia nggak masuk list, maka kita jual. Ya, kita stop loss dong. Nah, tapi kelebihannya adalah kalau dia bertahan sampai akhir sesi, maka kita dapat harga lebih murah. Ya, lebih murah. Nah, jadi hari ini kita kan mau cerita namanya si touring dengan mod 1 ya. Nah, jadi nanti saya kasih tahu BBK Mod 1 sebuah quantitative trading system yang pakai list ini. Ya, yang pakai list ini. Nah, tapi eksekusinya buy sell-nya itu di akhir sesi, bukan pagi. Ya, untuk apa? Untuk antisipasi kalau pagi beli, sore dia hilang. Gitu ya. Nah, tapi pagi mau beli dulu boleh nggak? Ya boleh. Bisa entry dulu sebagian misalnya. Ya. Jadi kita cerita fixnya adalah belinya di sore di jam 2.40 menit lebih kurang ya. Karena market di jam 2.50 WIB udah nggak gerak lagi ya. Jadi semakin dekat di penutupan, harga dia semakin valid. Ya. Gitu. Oke. Jadi kita udah take note dulu nih. Kalau BBK Mod 1 belinya yang ini. Yang ini. Nah, tapi bukan dari Olis. Karena kenapa? Kalau dari Olis, ya saham-saham yang di luar pantauan kita, bisa saham gorengan, saham apa segala macam, ya dia juga masuk. Dia juga masuk. Ya, jadi nanti ada BBK listnya, saham-saham terpilih yang udah kita milih lah ya. Nah, ini pagi muncul apa? BBRI. BBRI muncul nih, kita lihat ya. Dia muncul buy, sinyal buy. Kalau ada ini sinyal buy. Kalau nggak ada tanda crash ini, tapi dia ada di sini, sahamnya ada di sini, itu sinyal hold ya, hold kita ya. Nah,
BBRI 4920 pagi muncul 4920, sekarang tutupan di harga berapa? Kita lihat ya. Oke, BBRI 4940 selisih nggak jauh-jauh amat, tapi masih lebih tinggi ya. Oke, jadi sekarang tadi saya masuk di sini satu ya, itu untuk channel, bisa lihat ini dong. Nah, di mana saya langsung pergi ke satu lagi, ini boardroom ya. Di mana boardroom ini kita bisa manggil ya, bisa manggil semua charting TA-nya ya. Charting TA maksudnya bukan FA-nya ya, charting TA-nya ini kita bisa manggil. Tadi saya kan pakai DML nih ya, misalnya nih DML BBRI ya, saya pakai dong untuk TA ini. Jadi untuk boardroom ini aktif ya, dia standby 24 jam ya. Jadi teman-teman mau jam berapapun tinggal ketik komennya ini ya, ini dia. Nah, kalau member-member baru, teman baru yang kurang tahu, biasanya ketik di pin message nih ya, tinggal lihat. Nah, ini dia ya, ada pakai DML, ada pakai SR ya, ini semua untuk tampilkan. Saya hanya tampilkan pakai DML untuk apa? DML simpelnya ini saya bisa lihat, ini dia ya, tadi contoh BBR ini. Nah, di cat ini saya bisa lihat cat DML yang ada garis support resistennya yang lengkap di sini ya. Mau garis support resisten bulanan, mingguan, moving average termasuk di sini ya. Bisa cek nih. Nah, saham ini udah akumulasi sejak kapan? Kelihatan juga ini dia. Dari sini udah mulai akumulasi ya. Ini ya, ini udah akumulasi. Ya. Maksudnya apa? Ada bandar lagi kumpulin barang di sini. Ya. Nah, ini harganya dia mantul dari area support naik ke atas ya. Gitu. Nah, jadi selain kalau di channel ya, ini sekarang sudah masuk nih, ada channel, ada boardroom. Channel selain ini tadi ya BBK All-List, kita juga tampilkan cara list ya, ada ya, ini cara list ya. Nah, ini all-listnya berkurang nih. Kita perhatikan ya. Di sini listnya banyak. Oke, di sini listnya berkurang, artinya apa? Ya, kan terjadi reaksi pasar ya, yang tadinya banyak yang akumulasi, makanya listnya banyak. Ya, ini listnya berkurang, jadi sepi. Ya, jadi sepi, marketnya di sepi. Ya, ini kita lihat all-list. Nah, yang saya bilang tadi itu ini BBK list. Ya, BBK list. Jadi BBK mode 1, sorry saya ada cek ya, lihat. Chan, nanti bantu ya, bantu saya lihat udah bantu lu jawab-jawab di sini ya. Kalau enggak, kalau ada yang mau nanya langsung nanti Caca kasih info ya. Jadi saya nggak fokus baca di kolom chatnya ya. Thank you ya Caca. Nah, ini dia ya. Yang kita pakai BBK list ya, BBK list inilah yang kita pakai untuk buy sell hold-nya ya. Buy sell hold khusus mode 1. Terus kalau teman-teman yang trading di luar mode 1 ya bisa aja pakai ini. Contoh dia ada BBHI misalnya nih. Ya silakan dianalisa ulang lagi ya. Kalau dia muncul sinyal banyak. Oke. Nah, ini dia. Terus di pagi ini dia muncul juga matrix ya. Ini screeningnya ya. Screening matrix seperti apa? Saya buka lihat ya. Sekilas ya. Nah. Oke, dia filenya file CSV. Kalau di komputer saya perlu saya rapiin dulu ya. Text to column. Rapiin. Nah, kasih desain. Oke. Nah, ini dia muncul ya. Dia akan di broadcast untuk saham-saham yang masuk di matrix ya. Jadi saham masuk di matrix contoh gini. Nah, ini nggak banyak ya. Nggak banyak. Kalau masuk di BBK, masuk di BBK list nih ya. Oke, pasti yang masuk di BBK list pasti ada di matrix. Kenapa? Ini dia. Emiten-emiten yang di kolom BBK muncul. Oke. Berarti saham itu ada di BBK list ini ya, di saat yang sama. Nah, terus kalau yang di BBK ini nggak muncul oke gimana? Ya, ini kan nggak ada oke nih. Maksudnya apa sih? Ya, ini saya kasih filter. Nah, oke di sini ya.
Contoh BBRI kan ada masuk tadi kan. Nah, yang nggak ada di OKC ini ya, ini. Nah, ini bisa kita buat analisa karena dia belum masuk BBK nih. Kita bisa buat analisa ya, kenapa? Karena ini dia adalah masuk CLBK. CLBK adalah calon BBK. Nah, dari sini kita bisa analisa ulang. Ya, di sini kita ada informasi apa? Emitennya, ya, kode tiketnya dengan status smart money. Nah, ini kita lihat ada mayoritas smart money-nya A dan B ya. A itu udah sangat bagus ya. Nah, jadi pagi-pagi itu walaupun Miornya belum masuk BBK ya, di jam berapa nih kita lihat ya, di jam 9.45 ya, belum masuk sinyal buy, tapi di matrix udah ada sinyal spekulasi buy-nya ya, di mana udah kelihatan ini dia smart money-nya udah oke. Calon BBK nih ya, calon BBK. Nah, disinilah biasanya teman-teman ya, member kita dia bisa analisa. Oke, coba kita lihat ya. Nanti dia bisa analisa, oh Miora itu masuk ya, analisa ulang lagi seperti gimana Mioranya. Tadi Miora mana ya? Oke, contoh nih kan. Ini Miora ya. Di sini oke. Tinggal diketik lagi kan, di bot dicari, dipanggil keluar Miora pada saat pagi itu ya, secara TA-nya gimana. Nah, baru buat trading plan-nya. Ya, ini untuk bukan mau satu ya. Kalau mau satu nunggu di sesi sore nanti ya, baru lihat ya. Jadi mau satu hanya nunggu sesi sore, nggak mau pusing-pusing. Sesi sore nunggu BB kalisnya muncul, mana yang dibeli, mana yang di hold, mana yang dijual, itu aja. Ya, kita next lihat lagi. Nah, terus di sini dia broadcast terus nih. 45 menit, 55 jam 10 ya. Termasuk juga list jago ya. Nah, list jago ini untuk charting jagonya ya. Kalau muncul angka 1 berarti udah sinyal buy nih, SMGR nih. Ya. INTP ini 1% aja, di pada saat dia hanya 1%, ya INTP juga udah muncul sinyal buy. Telkom juga ya, oh Telkom ini angka 2 ya, udah buy kemarin ya. Nah, SMGR 4%. SMGR tutupan di berapa persen nih kita lihat. Coba saya lihat di sini ya, SMGR tutupan berapa persen ya. Nah, SMGR tutupan di 6,6 ya. 6,6% SMGR ya. Nah, sedangkan di 4% dia udah muncul ya. 4% dia udah muncul nih di jam berapa? Jam 10. Ya, terus tadi apa lagi? INTP tutupan berapa persen? 3,2 ya, INTP 3,2 tutupan, dia muncul di berapa persen? Ini angka 1 ya kan, 1,7 ya. Nah, di sini dia biasanya begitu muncul angka 1 ya, nah bisa dong tampilkan cat jagonya untuk lihat seperti gimana ya. Di mana tampilkan cat jago di sini, jago besar ya, jago INTP. Nah, pada saat itu muncul dong INTP ya. Tapi INTP-nya saat itu kan bukan segini persennya. Ya, dia masih pendek. Dia masih pendek nih, candlenya masih pendek. Tapi ini udah hijau. Candlenya udah pendek tapi udah warna hijau karena dia muncul di sana. Ya, dia muncul signal buy, ini udah hijau. Nah, tinggal kita ini hijau, lihat nih smart money-nya ada. Oh, ternyata dari 2-3 hari yang lalu udah ada. Nah, di sini di luar mod 1 ya, udah boleh untuk buat trading plan-nya, mau entry dulu sebagian atau gimana ya. Oke, ini dia ya. Jadi di boardroom ini, nah balik ke China, kita masih bahas China. Ya, muncul dong jago jam 10, dia terus jalan terus ya, broadcast terus ini jam 10 segini, matrix di broadcast lagi yang baru. Ya, jago broadcast lagi. Ya. Nah, di sini muncul Java. NTP udah 2%. Nah, Java-nya berapa? Masih 4. Kayaknya tutupan hari ini lebih ya. Lebih nih. Ini muncul nih, 4% udah muncul sinyal ya. Nah, dan seterusnya ya.
Sampai di siang udah tutupan sesi 1. Ada dong di broadcast cacingmologinya ya, untuk lihat screening cacing. Nggak banyak saya jelasin juga lah ya. Sorry, saya minum dulu ya. Ada broadcast cacing ya. Untuk cara baca screening cacing nanti ada kelasnya ya. Dia broadcast lagi matrix, broadcast lagi pentil ya. Nah, pentil ini seru juga, bisa lihat first buy-nya ya, di mana saham apa yang muncul. Oke, kita lihat sedikit ya. Nah, ini sesi 1 tutup, baru dia munculin. Nah, ini bukan pentil di EOD ya, bukan pentil yang tutupan sore ya. Ini pentilnya yang tutupan sesi 1 ya. Rapiin dulu. Oke, nah ini sesi 1. Biasanya ada kalanya saya lihat kadang Cijani, kadang Caca ya akan bantu dong di saat ini muncul apa? Ini dia. Ya, SMGR dengan Java itu muncul first buy. Ya, muncul first buy. Nah, teman-teman kalau sesi 1 dia muncul first buy ya tinggal dianalisa ulang lagi ya. Nanti bisa dilakukan trading play-nya, bisa eksekusinya di sesi 2 pembukaan misalnya ya. Ini dia ya, INTP dia nah ini muncul. Yuk, balik sini. Oke, dia muncul pentil dong. Analisa pentil banyak. Nah, ini BBK Olis ya. Dia akan update terus ya. Update terus sekian menit dia muncul lagi. Karena setiap ini kan intraday ya. Jadi setiap menit, setiap detik terjadi perubahan, ini hasilnya bisa berubah ya. Hasilnya bisa berubah. Nah, biasanya kita bilang BBK list ini bisa sebagai pelacak cuaca nih. Kalau listnya cuma begini nih, oh ini masih oke lah ya, masih oke, nggak sepi-sepi amat nih kan. Nah, dibilang mendung sih enggak ya, cerah ya is oke lah ya. Nah, tapi kalau dia market lagi jelek nih, nah BBK list ini biasanya muncul kadang 1, kadang 2, kadang bahkan nggak ada ya. Jangankan BBK list, ada kalanya yang all list ini pun jadi kecil, jadi sedikit. Jadi hati-hati kalau begitu udah lihat broadcast channelnya all listnya bahkan cuma secuil ini, wah ini udah bisa dibilang lagi badai ini ya, nggak bagus cuacanya, susah mau trading gitu ya. Nah inilah yang kita bilang untuk lacak cuacanya ya. Kalau cacingmologi ini untuk sebagai GPS kita bisa mengetahui sektor-sektor mana ya, ikan-ikan besar mana ada di sektor mana ya. Nah, ikan ada di sektor mana, ada di saham apa, kira-kira kita bisa lihat di sini di cacingmologinya ya. Nah, ini proses lagi. Di ini udah menjelang tutupan, saya scroll. Oke, menjelang tutupan jam 2 muncul lagi dong BBK list. Nah, INTP dia muncul first buy juga ya. First buy Miora dia first buy, Telkom dia first buy. Nah, jam 2. BBK Mod 1 udah lakukan aksi buy belum? Ya, belum. Ya, baru jam 2 belum aksi buy. Kenapa? Bisa-bisa jadi nanti ini nggak jadi buy. Kalau yang mode-mode begini dia hold. Ya, ini hold. Yang tidak ada tanda crash, artinya dia bukan hari pertama masuk di BBK list. Ya, jadi seperti saya bilang, saham yang masuk list ini adalah saham yang terjadi akumulasi. Ya, ada markup with accumulation. Jadi dia masuk sini. Ya, ini kita lihat lagi Jago dia muncul lagi kayak begini dong. Astra ini masuk di Jago dari first buy ya. Setelah first buy ini udah hari candle ke-21 ya, floatingnya 12%. Unilever setelah first buy floatingnya udah 15% ya. Nah, ini cara lihatnya di sini ya. Jam 2. Nah, ini broadcast lagi, ini Olis, ini BBK Olis. Nah, ini BBK listnya. Nah, udah jam-jam begini, udah bisa mulai lah ya, udah bisa mulai melakukan aksi buy sell hold-nya ya. Anda bisa pakai list ini ya, bisa pakai list ini. Kalau ada tanda crash, buy. Ataupun bisa simpelnya pakai ini. Ini ya. Ini kan KLB nih, Miora nih, Telkom nih kan buy.
Ya, seperti sini dong. Ini dia. Ada Kalbe, ada Miora, ada Telkom. Nah, bisa lihat di sini tanda crash first buy, ataupun boleh di sini juga pakai buy sell list ini, mana buy mana hold ya. Oke, ada BJBR. Di sini BJBR masih belum muncul. BJBR. Nah, udah ada juga BJBR ya. Ya, oke, gitu terus lah ya. Begitu udah jam 2.40 udah boleh mulai buy sell-nya ya, biar sempat ya. Kalau tangan cepat ya boleh lah. Cuma 5 menit aja, mana buy, mana sell, mana hold. Ya, setelah itu pasang trailing stop. Ya, pasang stop loss. Nah, ini udah lewat, udah tutup ya. Oke. Sampai di sini tentang channel ini ada mau nanya nggak? Harusnya nggak ada lah ya, udah jelas ya. Kalau nggak ada, kita balik ke slide kita. Nah, oke. Ini dia ya. Ini kan channel broadcast nih, udah saya jelasin tadi. Untuk touring kita ya sifatnya kan memang iya satu arah. Ya, satu arah. Nah, di luar ini ada lagi yang namanya bot TA. Bot TA inilah yang saya bawa tadi. Bot TA ini ya. Inilah bot TA-nya ya. Bot TA-nya ini 24 jam, 24 hours. Anda bisa panggilkan chatnya kapan saja, jam berapa saja, ya. Selama jaringannya oke, selama istilahnya sih bot kita nggak ada kendala, ya. Ini dipanggil dia keluar ya. Selama tidak dalam Anda maintenance, ya. Nah, ini bot TA-nya. Nah, ini untuk premium ya, untuk premium bot TA. Terus ada tadi namanya bot apa? Bot fundamental ya, untuk FA. Ada juga ya. Terus ada bot video. Nah, saya kasih bawa ke sini, bawa ke bot video ya. Sudah lihat. Ini kan TA udah ya. Untuk caranya saya remind lagi, ulangi lagi. Ini dia ya. Nah, ada yang bilang, jadi kalau saya panggil DML cara baca gimana? Panggil SR cara bacanya gimana? Pentil cara bacanya gimana? Contoh, kita pentil INTP misalnya nih, tadi first buy di ya. Oh, bukan first buy, first aid. Oke. Nah, ini cara bacanya gimana? Ini titik ini apa sih? Garis ini apa sih? Ya, ini biru-biru ini. Nah, nggak usah bingung ya. Kita tinggal lihat di ini dia. Bot video BBK ya. Bot video BBK ini di bot room, bot video BBK. Nah, tinggal contoh. Wah, ini speed gimana baca? Tinggal slash speed, nanti muncul dia video. Itu adalah video rekaman ya. Ini dia ya, tinggal di help me. Dengan help me. Tekan help me nih. Ya. Nah, ini muncul gini ya. Oke, mau belajar apa? DML misalnya nih. Cara baca DML-nya gimana? Tinggal slash DML. Nah, ini videonya. Tinggal dinonton ya. Kalau nggak punya waktu untuk ikut jadwal mentoring kita yang udah dijadwalkan di jam tertentu, di hari tertentu, ya Anda tinggal nonton di sini. Ya, nah, mau apa lagi? Tinggal di sini, klik aja kan. Nah, cacingology ini gimana cara bacanya nih? Tinggal klik cacing. Nah, muncul video nanti. Ini dia link ke YouTube. Nah, ini dia videonya cacingology. Gimana bacanya? Ya, ini semua ada di bot video. Ya, oke. Terus ini ada bot fundamental. Ya, ini dia. Ini tadi udah satu bot, dua grup nih ya, bot di sini. Ya, terus ada BBK fundamental. Ya. Nah, tadi kalau di bot ini untuk tampilkan untuk analisa secara teknikal. Kalau ini untuk analisa secara fundamental seperti gimana ya. Ini dia ini. Nah, teman-teman mau lihat apa? Ya kan? Nah, tinggal manggil di sini. Contoh ya. Contoh biasanya saya kalau mau lihat kinerja perusahaan by earning nih, biasanya saya pakai BANK ya. Misalnya di
Ben BBRI ya. Nah, sorry bukan Ben, FH BBRI tulis. Ini ya Mbak Elninya. Ini standar deviasinya ya. Ini nggak dijelasin ya karena ini nanti ada kelasnya, ada rekamannya juga. Ya, yang penting kita tahu gimana cara nampilkannya. Setiap kali masuk ke boardroom, kalau kurang ngerti, cari di pin message. Pin messaging pasti lengkap di sini ya. Nah, ini dia ya. Mau lihat pairnya ada di sini semua ya. Itu. Nah. Tinggal dimanggil, oh ini begini-gini. Nah, terus mau lihat fundamentalnya dari segi apa? Ya, tinggal dimanggil di sini. Nah, ini. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Next lagi. Ya, ini ada tulis ya. Perintahnya ada di PDF. PDF itu guidebook ya. Setiap pas Anda pertama kali join di BBK, dapat dong guidebooknya ya. Teman-teman yang ikut Zoom kemarin juga dapat dong guidebooknya ya, pasti ada ya. Nah, itu buku petunjuknya, di situ ada tulis nih, setiap perintah untuk manggilkan charting apa, di situ semua jelas ya. Atau lihat di pin message, ya ada ditulis. Nah, setelah itu kita ada room apa lagi? Tadi itu room yang bot, ya robot. Nah, ada lagi BBK room, ya premium room. Ini untuk diskusi, ya diskusi. Ada 1 Neo BBK, ya. Nah, Neo BBK ini dia marka besar ya. Artinya adalah semua member, baik itu yang baru, yang lama, yang senior, yang junior ya, semua ada di grup itu. Sifatnya di sini biasanya kita saling misalnya nih memberikan informasi terhadap sebuah saham, kita udah analisa nih, wah saham ini bagus nih ya, kita udah dapat duluan nih. Biasanya kita lempar di grup ini untuk sharing bersama ya. Saya kasih bawa ke room ini, kita lihat ya. Ini di BBK, ini dia ya. Nah, semua di sini. Contoh nih, saya kan tadi kan bilang cerita Pak Bambang dong kan. Ini dia Pak Bambang cerita ya. Telkom sudah lupa kapan entry, hold crash, sekarang floating to 28. Saya langsung hitung sejak kapan dia beli ya. Oh, di sini 28% oh di November. Nah, kadang di sini kita bisa dapat insight dari senior, kadang dari teman member lain, ya baru juga pernah, ya juga ada teman baru, ya ataupun dari mentor-mentor. Buka BBK udahan ya bukanya, udahan berarti udah cuan nih ya. Nah, ini dia ya, kita bahas di sini. Sama apa aja kita lempar di sini, kita bahas bersama, ya. Wih, ramai ya, ini seperti gua bilang kan. Ini dia Frankie, ini Frankie rajin banget ya. Ini salah satu screening ya untuk screening DML ya, DML UTI. Di sini bisa dapat ya screening sendiri ya di boardroom kita tadi, bisa dapat ya saham-saham pada saat itu jam 2 dia buka ya, dia share ya Frankie jam 2 share. Berarti di sini kelihatan loh, saham apa yang lagi on support ya, saham apa yang breakout, saham apa yang breakdown, ya saham apa yang udah hampir ada resistnya, udah resist warning ya. Nah, tadi saya tampilkan chart DML kan ada garis support resistennya, ya itu kan tampilkan satu chart. Nah ini screeningnya, ya ini screeningnya bisa dimanggil. Nah karena teman-teman ada yang lupa, ada yang nggak tahu, nah ada teman lain biasa bantu, ya analisa lempar ke sini. Ini dia. Ini Neo BBK. Ya. Setelah itu ada satu lagi. Nah, satu grupnya agak kecil sedikit. Ya, BBK Ultimate. Bedanya apa? Ini dia. Di BBK Ultimate ini namanya Q&A ya. Jadi untuk member-member baru ini biasa ada yang kurang ngerti, mau bertanya, mau konsul, ya konsul di mode 1, analisa mode 2. Mode 2 artinya mode bebas ya. Mode 1 kan ikut buy sell list fix ya. Nanti saya jelasin.
Mode 1 itu seperti gimana fixnya ya. Nah, semuanya di sini. BBK Ultimate ya, ini dia. BBK Neo, ini Neo. Ya. Wah, ini saking banyaknya saya cari dulu nih. Ultimate-nya di mana di sini. Nah, ini dia ya. BBK Ultimate. Nah, ini juga lebih kurang nggak banyak beda dengan di grup lain ya, tapi di sini lebih cenderung bagi teman-teman yang baru mau nanya di sini aja lah ya, kadang di grup di sebelah sana mungkin terlalu ramai ya, cari grup yang agak kecil sedikit lah ya, nggak banyak-banyak amat ya, 300-an member aja ya. Nah, kalau tadi kan lebih besar, nah di sinilah ya. Nah, ini contoh nih Om Kus, Java lebih bagus daripada Cepin, baik earning per share-nya. Ya, Om Kus nongol Cepinnya naik. Nah, Fokus bilang nih Cepinnya naik. Ih, kalau by earning per share kan Java lebih bagus. Nah, di sini kita bisa dapat insight, sharing bersama, nanya di sini ya. Kalau untuk tanya-tanya biasa di sini kita nggak di Neo, nggak di grup besar ya. Setelah itu, nah tadi kan ada boardroom untuk FA juga ya, fundamental. Jadi kita juga ada room untuk diskusi khusus FA. Mana dia? Ini dia ya. Nah, ini Bos Diamond ini ya. Ini mentor kita di fundamental ya. Ini dia. Nah, jadi biasanya mereka nanya contoh. Contoh yang terakhir ditanya nih ya. Dia di sini ada kemarin dia tanya di tempat lain di forum sini lah. Kenapa di forum sini? Untuk kita bahas bersama ya. Jadi ini kan nanyanya tentang LSIP, tentang persen penjualan, udah cenderung ke analisa perusahaannya, ya analisa penjualan laporan keuangannya. Berarti di mana? Di ini dong, di FA. Nah, karena tadi nanyanya nggak di FA, kita kasih arahkan ke FA. Kenapa? Biar bahas di sini, teman-teman bisa belajar di sini, ya. Jadi begitu member baru masuk, scroll ke atas juga bisa kebaca dong. Kemarin bahas apa ya? Ini semua bahas tentang FA, ya. Nah, ini juga ada rekamannya ya. Rekamannya yang dibawa oleh ini ya. Nah, Pak Kris nih, Bos Diamond ini yang bahas tentang FA. Ini dia. Nah, ada YouTube-nya. Gimana analisa kualitas sebuah perusahaan, itu satu sesi. Ya, next sesinya kemarin dia bahas kuantitas, gimana analisanya. Ya, udah ngerti kualitas dan kuantitas sebuah perusahaan. Nah, gimana screeningnya? Tadi kalau cerita TA kan ada screening, juga ada screeningnya nih. Ada part 1, ada part 2 lagi. Nah, ini money managementnya gimana nih? Ngatur money managementnya. Ya. Nah, next nanti ada judul baru lagi yang menyambung ke sini. Ya. Mungkin nanti gimana cara take profit cut loss-nya ya. Ada nanti kita disusun rapi ya. Nah, ini kemarin kan fundamental analisa. Baru Kamis kemarin tanggal 21 ya. Udah selesai ini link. Oh, ini link untuk masuk Zoom lah. Nah, ini kan bahas apa LC. Nah, dibahas dong berapa persen penjualan ini. Oh, di lokal ini kan lebih dari 90% nih. Jadi sekarang kalau ekspor ini dilarang ya nggak pengaruh amat kalau ke perusahaan ini. Nah, kita bahasnya di sini. Ya. Sini FA. Balik ke. Nah, ini udah ya. Ada satu lagi. Nah, ini grup umum Akademi Cacimology. Ya, ini dia ya. Komunitas Cacimology. Nah, buat teman-teman yang mau cek harga-harga komoditas ya ataupun forex ya bisa di sini. Ini dia ya. Perintahnya. Mau cek harganya, mau cek rotation cacingnya ya, cacing untuk ini ya. Rotation chart ini, cacimology rotation chart untuk ini pairing ya, untuk pairing mata uang nih forex ada di sini ya, mana yang lagi perform, mana yang lagi turun. Nah, di sini cara bacanya gimana? Ada tadi gue kasih tahu kan. Ya. Bisa nonton di mana. Nih. Nah, udah ya. Jadi untuk topik pertama kita
touring ke bot kita udah selesai ya. Udah selesai. Next ini saya mau bahas apa sih itu mod 1? Ya, tadi udah sekilas saya ada nyinggung teman-teman BBK yang di grup premium kita ya, yang trading pakai trading sistem mod 1. Nah, apa sih sebenarnya itu mod 1? Terus kenapa? Ya kita cerita what nih apanya, terus kenapanya. Ya, nah apanya dulu? Ini dia ya. Mod 1 itu sebuah cara trading ya, cara trading yang paling simple, but dia powerful. Sesimpel apa? Simpelnya adalah ikut aja. Udah di setting sedemikian rupa sistemnya, trading plan-nya, caranya, tinggal ikut. Ya, even kita nggak ngerti analisa charting pun, tinggal ikut. Ya, yang penting punya handphone, punya internet, bisa tekan buy sell, bisa setting-setting aja ya. Nah, dia powerful dan bisa melatih disiplin. Itu mod 1. Terus kenapa namanya mod 1? Kalau namanya mod 1 berarti ada mod lain dong, ada mode lain. Yes, benar ya. Di luar mod 1 mau sebut dia mod 2, mau mod apapun, terserah ya, terserah. Yang penting member kita kalau nggak ikut mod 1, ya teman-teman kita di BBK nggak ikut mod 1, ya maka dia di luar mod 1 dong, ini dia modnya. Ya, jadi dia analisa pakai apa? Pakai boardroom yang ada, ataupun screening yang ada, bisa pakai pentil, cacing, jago, DML, ya. Dapat screening di sana, baru analisa lagi di chartnya, ya, baru buat trading plan-nya. Nah, nggak perlu screening sendiri, nggak perlu analisa dari ratusan chart, nggak perlu garis support resistennya sendiri. Ya, di situ udah lengkap kita semua. Ya, udah otomatis di garis mau pakai apa? Mau pakai Ichimoku ada. Mau pakai apa? Mau pakai yang simple, support resistance ada. Mau pakai apa? Fibonacci ada. Ya, tinggal tampilin analisa sekaligus bisa cek bandarmologinya. Ada nggak akumulasinya? Nah, ini dia mod 2 ya. Analisa sendiri buat trading plan-nya sendiri. Ya. Oke. Nah, terus kita di sini biasanya menyarankan member baru yang belum mengerti untuk analisa sendiri ya pakai mod 1, baru mod 2. Kenapa? Karena mod 1 ini bagi yang new trader ya. Yang trader baru, teman baru, belum pernah trading ataupun baru mulai trading ya. Kalau dia biasanya buat trading plan-nya sendiri, misalnya nih analisa sendiri, saham ini mau belinya di sini. Kalau dia turun ke sini, dia stop loss-nya di sini. Ya. Nah, kalau enggak dia naik, dia mau begini. Semua as if-nya ada, if then-nya ada. Ya. Tapi dalam prakteknya, if then-nya semua kacau balau. Jika begini saya beli, jika begini saya jual. Tapi dia nggak ikut. Artinya Pak, dia membuat plan sendiri, tapi dia nggak jalankan plan. Ya. Nah, kalau you bikin plan sendiri sering ragu ya. Sering ragu, udah di sini. Wah, tadinya bilang stop loss di sini. Terus udah sampai di sini mikir, siapa tahu nanti dia mantul ya. Turuninlah stop loss-nya. Kan di bawah ada support. Sekali turunin, jebol. Di bawah support ada support. Turunin lagi supportnya. Ujung-ujungnya nyangkut ya. Itu kan nggak disiplin nih. Nah, makanya kita, bagi Anda yang nggak disiplin, yang nggak bisa disiplin diri, ya kita sarankan mod 1. Kenapa? Kok kalau ambil pagi stop loss-nya pakai persentase atau pakai chart DML? Kalau Anda di luar mod 1, bebas. Ya, mau persen, mau DML, analisa. Ya, analisa sendiri pakai tools yang ada. Simply begitu. Ya, tapi kalau Anda mod 1 udah pasti pakai angka stop loss. Nah, bedanya di mana? Kenapa saya bilang mod 1 bisa membentuk disiplin? Karena dia nggak ada garis support resistennya. Mod 1 di dalam otaknya, ya itu nggak ada support resistennya. Yang ada persentase. Udah dibeli nih. Ya. Stop loss-nya di berapa persen? Oh, di 7%. Udah pasang 7%.
Begitu sentuh 7%, auto sell, selesai. What next lagi, gitu kan? Kalau udah kena stop loss gimana? Oh, beli yang baru atau gimana, ada nanti ya. Nah, tapi kalau dia pakai garis support, udah kena support, nggak mau jual. Dianalisa lagi kan, supportnya digeser terus lagi. Nah, itu dia, makanya dia bisa bentuk disiplin karena nggak lihat chart. Sama juga ketiga harganya naik di mode 1, udah floating 10%, 20%, dia nggak lihat chartnya. Kalau di luar mode 1, wah ini udah kena resisten, harusnya TP dulu ya. Silakan ya TP, nggak masalah. Ya karena Anda bebas. Ya kan? Tapi kalau kita di mode 1, nggak ada TP-TP, begitu dia naik, ya kan? Dia naik 20%, tinggal pasang aja, kalau turun 7%, sisa 13 baru jual. Kalau dia naik ke 25, ya kan? Pasang lagi dari 25 turun 7, baru jual. Kalau dia naik lagi sampai 50% misalnya, ya bolehlah pasanglah. Kalau dia turun 10%, mainkan 40, auto jualnya di 40%. Kalau dia naik ke 100 misalnya kan, atau naik ke 80%, bolehlah 80 kasih dia 15 lah, atau kasih 20% lah. Pasang stop auto sell-nya di 80%, kalau turun 20 baru jual. Nanti gitu giring terus, jadi nggak ada lihat garis-garis. Makanya bisa disiplin. Karena sell-nya semua auto. Udah pasang di OLT-nya. Nah, ini kenapa bisa membentuk disiplin ya. Dan psikologisnya itu juga nggak keganggu. Nggak perlu lihat wah, karena udah setting semua, udah pasang semua, yang penting benar pasangnya. Udah selesai, hidup santai, hidup nyaman. Nah, itu mau satu ya. Terus kapan sih kita pakai mau satu nih, ya kan? Nah, ini udah saya bilang ya, kalau di sini kan sell, buy, ya hold, nggak analisa lagi. Tapi kok ini disuruh sell, kelihatannya masih bagus kok sahamnya, ya udah sell. Nah, ini disuruh hold nih kan, tapi kan udah kena resisten, ya udah hold. Gitu ya. Ini disuruh buy, udah naik 20% loh, masa masih buy? Ya udah buy. Gitu aja ya. Makanya dia disiplin, buy sell hold, nggak usah analisa banyak-banyak, buy sell bodoh-bodoh ikut. Nah, ya. Terus kapan nih digunakan jam tradingnya ya? Maksudnya jam tradingnya itu seperti saya tadi udah jelasin dong ya, beli jual itu di jam 14.40 lebih kurang. Ya kalau terlalu dekat ke 50 nanti Anda nggak sempat untuk jual beli. Aturlah ya sesuai dengan waktu Anda yang sempat. Semakin dekat dengan jam 14.50 WIB itu semakin bagus ya, semakin bagus. Kenapa? Karena pembentukan harga itu semakin valid. Ini layak buy nggak? Benar-benar sinyal buy-nya valid nggak? Kan tutupan kan? Harus mudah nutup. Oh ini benar. Karena kenapa? Bisa sekarang kelihatan benar, nanti tutupan dibanting misalnya. Ya, jadi kita usahakan semakin dekat dengan tutupan. Ya, ini yang dibilang kapan buy sell-nya ya. Jadi hanya lakukan transaksi buy sell hold-nya di jam apa saya bilang tadi ya. Nah, ini udah saya jelasin. Tidak ada pakai chart. Ya. Tidak ada pakai chart. Jadi tidak ada pusing. Kecuali Anda mau belajar ya, udah pakai mau satu terus mau belajar analisa lebih lanjut, ya silakan. Bukannya silakan, dan memang disarankan untuk belajar lebih lanjut, bisa lebih mandiri tradingnya ya. Nah, terus kalau Anda udah trading pakai mode 2, ternyata nggak seperform mode 1, ya udah balik ke mode 1 dulu. Ya, pakai mode 1. Kalau selama orang mode 1 aja masih lebih cuan daripada Anda analisa sendiri, ya maka Anda baliklah ke mode 1, ikut aja sistem kuantitatif trading kita ya. Nah, kecuali Anda pakai bot kita udah bisa menghasilkan cuan lebih banyak daripada mode 1, lanjut ya. Nah, ini nggak perlu galau kapan entry, kapan exit, dikocok apa enggak ya. Juga nggak ada trading plan, udah saya ceritain tadi, TP di mana ya. Juga nggak perlu ada istilah kalau naik gimana, kalau turun gimana ya.
Mod 1 udah teruji oleh backtest, bukan hanya backtest, tapi kita lakukan real test ya. Kita lakukan real test, artinya kita tes pakai real money. Bukan saya yang tes ya. Ada Caca, ada Cijani, ya. Ada ya Caca lagi pakai mod 1 juga ya. Ada Adi Mardani kalau nggak salah mod 1 juga udah dites pakai real money ya. Nah, ini dia bukan hanya backtest tapi real test ya. Dan ini sangat defensinya kuat. Kenapa dibilang defensinya kuat? Simple ya. Ketika cuacanya lagi nggak bagus, ya cuaca nggak bagus artinya indeks lagi jelek ini, ya lagi jelek bagi banyak distribusi, otomatis listnya BBK kan sedikit, listnya BBK sedikit bahkan nggak ada. Kalau listnya udah nggak ada, you mau beli apa? Nggak ada, bisa dibeli dong. Ya beda dengan mod bebas, masih cari di mana mau bisa beli saham ya, misalnya ya kan. Tapi mod 1 udah nggak ada, udah selesai, tutup lihat nggak ada buy, ada sell lah, udah sell, kena stop loss ya, kena udah trailing stop udah cuan ya udah, sisa nggak ada beli ya udah ya, maka dia defensinya kuat. Dibilang jadi anak SMP pun bisa asalkan disiplin buy ya, buy sell ya, sell hold ya, hold ya. Ibu rumah tangga juga bisa ya. Kenapa ibu rumah tangga? Bapak rumah tangga juga bisa ya, gitu. Nah, terus rules-nya gimana? Ini dia rules-nya mod 1 ya. Jadi ada aturannya dong. Peluru merata artinya apa? Beli 18 saham, bukan sekaligus beli 18. Ya, di situ muncul buy berapa kita buy. Selama kita buy masuk ke porto, portonya ada yang sell, ada yang kena TS. Sisa porto yang ada di dalam OLT kita kalau udah buy nih, buy. Udah 18, berarti udah stop, kita nggak beli lagi. Ya, artinya maksimal bisa beli hanya 18 saham di dalam satu porto kita. Ya, dan 18 saham ini kita bagi merata. Misalnya Anda punya modal trading 18 juta, masing-masing 1 juta dong. Ya saya jarang 18 juta ya. Anggap aja sekarang 180 juta misalnya nih kan, 180 juta. Berarti setiap saham belinya berapa? 10 juta. Ya. Nah, ada 10 juta belinya sekian lot, ada yang sekian lot, kan harga nominal saham beda-beda ya. Nah, nggak bisa pas dia 10 juta juga ya. Nggak bisa pas dia 10 juta juga, ada kalanya ya 10 kurang sedikit lah. Karena kalau beli lebih satu lot dia 10 juta lebih. Ya. Nah, disesuaikan. Jadi bisa ada yang 10, ada yang 20 ya. Nah, kenapa 18? Ada yang nanya. Ya namanya kita bikin back testnya, kalau pakai satu saham, beli satu aja. Iya kan? Kalau nggak cuan ya loss. Ya, nah, kalau beli 100 gimana? Kalau beli 80 gimana? Ya, kalau beli sekian gimana? 20 gimana? Ujung-ujung kita ketemu dua alasan. Satu, 18 masih dalam, kalau kita olah secara otomatis, pasang stop loss-nya, trailing stop-nya itu masih bisa terkontrol. Simple ya. Terus angka 18 ini bukan angka laki, tapi karena 18 saham, hasil backtest-nya itu memang lebih performs dibandingkan dengan jumlah saham yang lain. Ya, nah, makanya kita masuk 18 ya, siapa tahu besok-besok kita tes sebulan lagi, kita trading, ternyata 15 atau 12 lebih cuan ya, ya udah kami gantiin. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, terus gimana? Kenapa harus merata? Ya, simpelnya adalah pertama tidak merusak psikologis Anda. Ya. Ketika Anda beli nggak merata, tadi 180 juta, harusnya masing-masing 10 juta. Ada saham you beli 20 juta, ada saham beli 5 juta, ada saham beli 1 juta, berapa lah, whatever ya. Tapi ketika saham yang beli sedikit, naiknya lebih banyak. Ya, saham yang beli banyak, malah kan loss. Ya kan? Nah, ini salah satu kenapa kita merata. Ya, karena di backtest kita memang hitungnya merata. Ya, nah menghasilkan performance seperti itu. Namanya kita kan nggak analisa ya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang yang pakai BBK Mod 1 sahamnya udah ada watchlist-nya. Ya, kami nggak masukin misalnya nih saham Fire ya untuk beli di sini. Masa Fire masuk dibeli 10 juta, BCA juga beli 10 juta, ya nggak begitu ya. Kecuali Anda bukan Mod 1. Jadi di Mod 1 sahamnya udah kami usahakan semaksimal mungkin, tim kita di sini kasih filter.
Ya, kita analisa, kita kasih filter, kita kasih saring saham-saham yang layak untuk di trading sama tim kita, sama member kita di mod 1. Kenapa? Karena Anda di mod 1 tidak analisa. Ya, kami yang analisa, yang bantu analisa, ya analisa untuk saham yang boleh, yang lebih layak di trading. Ya, nah, jadi watchlist ini nggak fix selalu begitu ya. Tim kita di sini selalu berusaha untuk update. Mana yang udah nggak perform, kita tarik keluar. Jangan dong saham ini kasih member kita trading di mod 1 karena mereka nggak analisa. Ya, nah saham ini dulunya memang nggak layak di trading, nggak liquid, tapi sekarang udah oke. Ya, nah kami kasih masukin. Ya, untuk bahas ini, waduh, kadang udah sering bahas ya dengan tim ya. Ini dia ya. Nah, oke. Terus berikutnya lagi. Nah, apa sih yang dibeli? Ya, tadi udah bagi rata dong. Udah bagi rata. Apa yang dibeli? Beli saham dengan tanda ini dia. Tanda fresh. Ya, di sini tulisnya fresh, benar ya. Ini yang fresh, yang segar. Saham yang di pada saat itu, di hari itu baru masuk sinyal first buy. Ya, itu yang dibeli. Beli yang segar dong. Kalau yang layu, ya katanya beli sayur kan yang layu, enggak ya. Nah, tapi kalau beli yang udah masuk fresh, udah 5, 6, 7 hari, ya modal kita udah beda dengan teman yang belinya di fresh ya. Gitu ya. Nah, ini kasih contoh KF. Ini contoh KF, contoh kemarin ya. Nah, dari sampai sini udah nangkep, udah ngerti ya. Belum ada yang mau nanya ya. Terus kapan belinya? Belinya di sore menjelang tutupan. Ya, udah saya jelasin tadi ya, belinya di jam berapa ya. Tutupan market ya setelah jam 14.50, dia stop, nggak bergerak lagi. Di situ kalau kita mau pasang HK pun belum tentu dapat. Ya bisa dapat, tapi belum tentu dapat. Ya, jadi yang pasti dapat ada sebelum dia berhenti, kita HK, hajar kanan, nggak antri. Ya, jadi mau satu nggak pakai antri-antri, ya kecuali dia di atas mau satu ya. Nah, begitu dia muncul misalnya nih jam 14.40 dia lihat ya. Oh, ini seger nih. Langsung buka handphone ataupun pakai komputer, pakai PC, langsung tekan, langsung beli berapa? 10 juta, berapa lot. Masuk, hajar harga kanan pada saat itu ada berapa? Langsung beli di harga kanan, udah selesai. Saham apa lagi udah lakukan? Wah, ini jual. Jualnya di harga mana? Lempar kiri. Kalau disuruh jual ya, lempar kiri. Nah, udah selesai nih. Yang hold ya udah hold. Setelah selesai, ya baru kita pasang namanya stop loss-nya, trailing stop-nya. Ya. Nah, udah selesai beli, yang perlu dijual udah selesai dijual di jam segitu. Mau jam segitu juga boleh silakan. Mau malam hari jam segini santai-santai juga boleh silakan. Baru kita pasang ini. Ya, saham yang hari ini baru beli, dipasang dong stop loss-nya. Ya, tadi ada nanya berapa persen ya. Nah, ini dia stop loss kalau mau 6,5%. Nah, ada member tertentu yang lebih agresif, dia bilang, enggak, saya mau 7%. Ya udah 7%. Tapi semua sama 7%. Nah, kalau standar kita 6,5%. Ya. Nah, udah beli dari harga apa? Dari harga yang Anda beli, kurangi 6,5%. Kalau nggak boleh gimana? Boleh ke bawah. Kalau boleh ke atas dia nggak 65 ya, mungkin jadi 63, 64. Ya, boleh ke bawah. Kalau saya lebih agresif, saya bulannya ke bawah. Ya, nah jadi dia bisa jadi 6,7, 6,8%. Ya, udah di situ pasang stop loss-nya. Pasang sekian lot. Ya, nggak ngajarin lagi gimana pasang stop loss ya. Nah, udah selesai. Terus lihat lagi. Saham yang hold nih ya, misalnya nih di dalam masih ada 5 saham yang hold nih. 5 saham yang hold ini membentuk harga high terbaru nggak? Wah, lebih tinggi nih harganya nih, high baru. Iya kan? Contoh nih tadinya floatingnya 15%. Wah, hari ini floatingnya jadi 25%. Iya kan? Nah, kemarin floatingnya 10%. 10% misalnya segini. Ya, di sini sama di sini nih. Ini dasar, sini 10%. Anda pasangnya kalau turun 5% dijual, contoh ya.
atau turun 7%, Anda jual, berarti masih ada untung 3%. Ya. Nah, sekarang dia naik jadi 20%. Otomatis stop loss yang kemarin yang kita sebut ini trailing stop ya, tapi auto sell yang kemarin kita naikin ke atas. Floatingnya sekarang udah 25%. Tadi naik tinggi banyak ya. 25 berarti kita mau amankan berapa? Ya minimal dia turun 7% lah. Jadi kita setting. Kalau dia turun 7%, baru kita jual. Artinya angka stop loss, trailing stop tadi, auto sell tadi itu kita naikin. Ketika besok-besok dia ada bentuk harga baru, kita naikin. Tapi kalau dia turun, besoknya turun, ini jangan digeser turun, ya dibiarin di situ turun, kesentuh, berarti jual udah cuan. Ya, tapi dia bentuk tinggi lagi, naikin lagi, dan seterusnya, ya. Nah, gitu. Nah, kalau stop loss-nya 6,5 itu meskipun di bawah price bid yang lain, di bawah price bid yang lain, maksudnya harganya nggak bulat ya, maksudnya mungkin gitu ya. Mungkin misalnya ini Kak Eko ini kan hanya ya, apakah maksudnya gini, kalau pasar 6,5 sedangkan dia harganya antara misalnya nih harga 50 ya. Intinya kan dua tick nih, dua tick bidnya. Itu kan mau satu biasa muncul harga BO. Sebentar ya, satu persatu saya lihat Kak Eko ini maksudnya meskipun di bawah price bid yang lain nggak apa-apa. Coba Eko bisa nggak buka mic ya? Saya kurang ngerti ya, tapi Caca ngerti nggak pertanyaannya ya? Lalu, oke. Halo, Ko. Nah, Halo. Kalau L6, nah itu ada Pak Ekonya tuh. nah Pak Eko-nya maksudnya gimana Pak Eko? Kalau semuanya saya pasang 6,5% ya stop loss-nya itu di harga 500 semuanya. Semuanya 500 ya. Udah gitu kan kalau ada price bid offer ya. Di price bid offer itu yang paling bawah bidnya itu cuma di angka 600 gitu loh. Bid offer di harga 600. Yang paling bawah tuh kan biasanya ada tuh. Oh, maksudnya auto reject di bawah itu? Iya, Enggak lah ya, gimana ya, Wah. Gini, oke, contoh harga saham ini Anda hari ini beli ini. Ya kan? Terus Anda dari harga beli dihitung dong kalau turun 6,5% kena harganya di 500, benar? Iya betul. Oke. Nah, Anda pasang udah di 500, sudah selesai. Oke, nah harga ini kita coba lihat contoh ya. Saya kasih contoh nih. Harga ini hari ini belilah 500. Ini saya ambil kalkulator 500 nih. Terus dari harga beli 500 kita kurangi 6,5%. Dapat harga 675. 675 fraksinya kayaknya nggak ada ya. 467. 467 ya. 467 kan fraksinya kan nggak ada. Ya kan di bawahnya dia ada berapa? 465. Misalnya udah kita pasang stop aja di 465. Kira-kira begitu ini ya. Saya buka ini. Oke, ini ya saya kasih contoh ya. Misalnya nih hari ini Anda beli SMGR. Boleh saya contoh di sini ya, Pak Eko? Ya, Oke, ya, oke, kita beli dong di harga ini. 664. Ini ya. Oke, kita beli di harga ini. Otomatis kita pasang no stop loss dari harga ini dikurangi 6,5%. 6425 dikurang 6,5%. Nah, dapatlah harga 6.007. Ya. 6.007. Oke. Nah, sedangkan ini ya, ini dia fraksinya enggak ada fraksi 7 di sini. Benar? Kita tinggal dibulatkan aja 6.000. Dia kenapa dia fraksi di sini kan fraksinya kan 25. Ya kan? 25. Berarti ini kan nanti dia harga gimana jalan tidak akan kena ini. Udah, ini aja. Pasang. Jadi Anda pasang stop loss-nya di harga 6.000 ya. Udah selesai. Kapanpun dia turun sentuh 6.000 maka kejual.
Oke, tapi kalau dia nggak turun ke 6.000, malahan harga dia naik terus ke atas sampai floatingnya misalnya udah di 10% nih, otomatis stop loss-nya nggak di sini, stop loss ini kita geser ke atas, nangkap. Nah, SNGR udah naik sampai 20%, stop loss-nya jaga di sini, geser ke atas untuk amankan cuan kita dia Pak Eko. Oke, kita pasang 6.000, terus besoknya di sini kapan-kapan dia turun nih kan. Turun, kita nggak usah lihat ini lagi, kita nggak usah pusingnya bid offer di mana lagi, intinya angka yang kita jual ada fraksinya, udah selesai. Nangkap? Pak Eko udah paham Iya. belum? Mungkin maksudnya Pak Eko Iya, di situ kan langsung di paling bawah itu kan 6175 ya. Yes, nah oke. pasarnya stop loss nggak Di di bawah situ kan? itu nggak masalah ya berarti ya. Nggak masalah, hari ini ketemu, besok ketemu kok. Oh gitu ya. Nah, Oke, contoh nih, iya iya. ini contoh nih IATA nih. Oke, kita pasang stop loss di 212 ya Pak. Hari ini kan nggak ada 212 misalnya kan. Ya udah, hari ini Anda selamat kan. Besok kan 212 muncul. Kalau besok dia turun lagi kena 212, udah auto sell. Nangkap ya. Nah, Oke. Iya kok. oke. Oh, ini tadi anak nanya nih, Hengki, kok ikutan mau satu biasanya muncul kalau buy on break, BO-nya maksud buy on, oke. Ada nggak yang masih buy on weakness? Dia gini ya. Kalau kita cerita buy on break, dia nggak selalu, dia kalau dibilang break ya, tapi break mana ya, dia bukan, nggak tentu dia harus break pattern. Misalnya nih ya, kita coba lihat hari ini ya, hari ini besi langsung ya, so BBK ya, so BBK ini menjawab pertanyaan Hengki ya. Oke, hari ini ada apa? Ada Kalbe, ada Mior, ini kan baiknya benar nggak? Baik Kalbe, Mior, Telkom ya, kita lihat KL, KLBF, DML, muncul nggak? Belum. Nah, oke. Pertanyaan saya, ini Kalbe ini menurut Anda ini buy on weakness atau buy on break? Halo Pak Hengki. Nah, ini ada lagi Mior nih. Ini Mior ini buy on break atau buy on weakness? Ada yang bisa jawab? Nanti saya jelasin ya. Nah, mana Hengkinya? Pak Hengkinya hilang. Oke, ini dia saya tahu ya. Di BBK-1 kita butuh konfirmasi, kita bukan belinya pas di buttonnya begini ya. Kita nggak belinya di sini ya, nggak belinya di sini, nggak belinya di sini ya. Nah, kita butuh konfirmasi 1-2 candle ke depan untuk valid buy-nya. That's why kenapa tadi saya bilang BBK-1 defensinya tinggi. Ya, antisipasi frekuensi stop loss-nya itu tinggi. Jadi BBK-1 bisa ketinggalan beberapa persen, udah pasti. Ya, udah pasti bisa ketinggalan beberapa persen karena dia bukan belinya pas di button di sini. Akan belinya 1-2 candle setelah itu. Ya, bukan hanya break ya, tapi dia konfirmasi pattern-nya benar-benar ini terjadi perubahan. Ya, dari tadinya turun terjadi perubahan naik, didukung dengan smart money-nya, baru dia masuk signal buy-nya. Kira-kira begitu ya Pak Hengki ya. Nah, kalau kita mau, ada nggak buy on weakness? Buat satu enggak? Ya, nah buy on weakness gimana caranya? Ini dong tadi. Kita pakai banyak cara. Bisa pakai DML ulti tadi. Ya, contoh, DML. Ya, bisa pakai screening ini, cari dong saham-saham yang lagi on support. Tadinya saya lihat di rumah mana tadi sih, Frankie Share ya. Di Ultimate tuh. Di Ultimate ya. Di mentoring kayaknya deh. Aku tadi yang share. Di mentoring? Di mana ya? Aku lupa tadi aku share deh kayaknya. Enggak ini ya. Oh di Neo tuh Pak Frankie yang share ternyata hari ini.
Di Neo. Nah, ini dia lah. Oke, nah contoh ini kan on support nih. Jelas ya. Nah, ini dia Pak Hengki. Jadi untuk mau on weakness, on support ini dia ada alertnya ya. Tinggal cari di sini, ya kan. Nah, cari di sini analisa lagi. Intinya dia nggak di mode 1. Itu dia kan kuncinya. Jelas ya, Pak Hengki. Oke, kita balik ke slide saya yang mana tadi ini. Ya. Dia kali dari awal ya. Udah ini udah. Ini rules-nya udah ya. Kenapa ini udah? Oke, tadi cerita sampai sini tadi kita ya. Nah, jadi kapan kita jual saham dia ya? Saham ini akan dijual 1 kalau dia kena stop loss, 2 kalau dia kena trailing stop ataupun auto sell-nya ini kan dalam posisi cuan ya. Nah, atau kalau dia 2 hari tidak masuk ke BBK list, 2 hari berturut-turut tidak masuk ke BBK list, itu kita jual manual ya. Jadi gini, kita 2 skenario, 1 sahamnya baru beli belum cuan, terus dia belum turun sampai 6,5%, tapi statusnya udah berturut-turut 2 hari tidak masuk BBK list, yang tadi BBK list tadi itu loh di channel, ingat ya. Nah, Anda udah beli, ini udah beli nih, hari ini beli, contoh hari ini beli apa tadi? Beli Jasa Marga ya atau apa, saya pun jadi lupa lagi ya, tadi beli apa ya? Beli CSMR, KLBF, Mayora. Oh iya, nah ini Caca dia memang mau 1 dia ingat ya. Oke, tadi udah beli ini kan. Contoh beli Mayora nih, besok lihat BBK list ini muncul di EOD, ada Mayora nggak? Nggak ada, 1 hari nggak ada. Lusa harinya ada Mayora nggak? Sampai EOD-nya, sampai di akhir sesi nggak ada. Lihat Mayoranya. Belum minus 6,5, tetap dijual manual. Ya, itu skenario pertama. Skenario berikutnya adalah Anda udah pegang nih, misalnya nih, udah pegang saham yang udah tinggi, misalnya saham apa yang udah lama, Pewon ya, kayaknya udah lumayan tinggi ya. Udah Ya, Pak Puan. Ya kan? Nah, udah floating sekian persen, kan pasang auto sell-nya, pasang trailing stop-nya, ya kan? Terus dia turun belum kena trailing stop, tapi kondisi yang sama kayak tadi udah 2 hari berturut-turut tidak masuk BBK, boleh aja dijual manual. Ya, nah ini harus dipantau dong. Terus Pak, saya lupa nih, dia udah berapa hari nggak masuk? Tinggal show BBK stats sama apa yang dia punya. Misalnya nih, udah lihat. Nah, tinggal dicek status di sini. Dia kapan masuk BBK? Nah ini dia kan. Dia signal buy-nya di sini. Aduh, rapiin dulu ya. Ini mau gimana setting ini, dari kemarin saya setting nggak bisa, harus manual terus. Nah ini dia. Di sini dia signal buy. Ini masih oke, contoh nih. Ini signal buy. Ini kalau muncul angka 1 adalah artinya hari itu dia masuk BBK. Ini nggak masuk. Tapi besok harinya masuk lagi, masih hold. Nah, kalau ini nggak masuk, ini nggak masuk, maka dia sell. Nah, ini masih hold. Sampai hari masih hold. Ya, udah berapa persen dia Ca yang ini? Nggak tahu. Aku 13% lah. Oke, kita lihat. Harga buy-nya lebih kurang di 500. Ya, harga hari ini berapa? 500. Ya, 15% lah ya. Iya. Nggak sampai dia. 13%. Punya Nah, aku 13% lumayan lah kan, berapa hari hold nih kan, dari tanggal 11 buy-nya ya 13%. Nah, oke, Frank bilang BBK stats buka saya 7% kan, ada ya, sesuaikan dengan risk profilnya masing-masing berapa persennya. Kita kan punya standarnya 65 ya. Kalau mau 7% ya pasang 7%. Nah, oke, 13,56 pewonnya. Nah, yes. Nah, ini dia ya, berarti 2 hari ribet kali, Pak Adi mau dicek terus, ya kan? Gimana? Ya pakai ini, so BB, pakai ini so BBKBS ya, so BBKBS. Ini dia kasih tahu mana buy, mana hold, mana sell.
Ya. Nah, ini dia. Mana buy, mana hold, mana sell, dia kasih tahu di sini. Ada kalanya di sini, kok saham saya nggak sell ya, benar. Kok saham yang saya pegang nggak hold, juga nggak sell ya, kemana pergi ya misalnya kan. Cari-cari nggak ada, udah pakai tadi saya bilang, show BBK, nama saham. Cari saham you di mana ya. BBK merah, indeks merah, satu hijau. Oke. Nah, lagi-lagi ya, sampai di mana kita? Nah, ini tabel-tabel ini udah saya jelasin ya. Ini kan, ini buy. Ini angka 1 dia angka masuk BBK list. Kemarin nggak masuk, ini dia masuk, makanya dia first buy. Udah first buy, besok harinya nggak masuk. Masih hold dong? Masih. Lusanya kalau nggak masuk, maka dia sell. Udah saya jelasin tadi ya. Sampai di sini ada mau nanya nggak nih? Ini udah saya jelasin tadi juga ya. Nah, ini di broadcast udah saya bawa waktu di touringnya ke forum kita ya. Baiknya begini ya, yang BBK list. Terus untuk tampilkan BBK list ini, kalau Anda nggak sabar-sabar nunggu broadcast channelnya, Anda tinggal di sini kan di show BBK dia muncul kayak tadi saya show ya. Ini dia show BBK dia muncul. Jam berapapun ya Anda tekan show BBK, dia akan muncul misalnya di jam trading nih, Anda show BBK, dia akan muncul saham-saham yang signal buy-nya sesuai dengan saat itu. Ya. Nah, oke. Oke, ada mau nanya lagi nggak nih? Abort mission belum dijelasin kok. Abort mission, oh ya. Abort mission. Coba lu nanya maksud kamu, udah saya beli nih di sore jam 4.40 masuk fresh, Gagal EOD. EOD-nya hilang. Ayo. Maksudnya begitu ya? Iya. Bentar ya, saya lihat ini. Ini kalau udah EOD muncul, EOD tidak dilepas. Kesimpulan. Nah, ini dia. Oh, enggak di sini. Oke, saya cerita gini. Misalnya nih kan bisa terjadi juga ya. Bisa terjadi contoh. Nah, contoh kita di sini dong. Tadinya di jam menjelang EOD Anda beli saham Telkom. Terus setelah beli saham Telkom, ternyata di tutupan Telkomnya nggak jadi masuk first buy. Ya, gimana about mission? About mission gimana? Besok harinya bisa Anda sesi 1 langsung dilempar kiri, ya, atau tunggu sesi 1 melihat dia masuk nggak di BBK. Kalau sesi 1 masih masuk kembali BBK, bisa di hold dulu. Ya. Nah, kalau nggak ada, lempar. Kalau saya lempar langsung. Kalau dia masuk, beli lagi. CLBK dulu. Ya? Masuk. Kalau aku biasanya lihat dia masuk di CLBK nggak? Biasanya kalau masih masuk di CLBK, tunggu sampai akhir. Nah, itu dia. Bisa dia di CLBK juga. Ya, seperti udah saya jelasin tadi ya. CLBK-nya itu apa? Masih ingat ya? Masih ingat ya ini saya jelasin tadi ya? Kayak HMSP beberapa hari yang lalu begitu. Jadi dia gagal EOD, sampai besoknya itu nggak masuk juga. Tapi dia masih CLBK. Akhirnya pas sesi 1 dia munculnya buy malah. Dia kemarin hari baru masuk lagi kan? Iya. Besoknya jadi hari ini dia buy, tapi gagal EOD. Terus seharian itu dia masih masuk CLBK 1, kadang hilang kayak begitu. Nah, pas akhir sesi baru dia masuk lagi, buy lagi. Nah, itu dia ya. Jelas ya teman-teman ya apa yang dijelasin Caca ya.
Berarti INTP about Mizon. INTP. Oh, INTP dia nggak sampai EOD ya, benar nggak? Nah, Coba ini lihat seru nih. BPK Stats-nya tuh. Hah? Lihat di BPK Stats-nya gimana di NTP. Nah, ini dia nggak masuk ya. Tadi kita lihat ya. Coba kita lihat ya. BPK Stats INTP. Kemarin di MMX yang begitu. Kok BPK Stats. Ini gara-gara Caca bilang BPK Stats, nggak bilang so-nya. Kurang K-nya. Kurang K. Kamu nggak boleh bantu ketik ya. Biasanya kan bantu ketik. Orang salah room aja kamu bisa keluarkan catnya, masa salah satu K nggak bantu? Oke, nah, no signal ya. No signal. Oke, nah ini dia. Coba kita cek nih. Ini benar ya, Frankie. Tadi INTP sempat masuk kan di fresh buy ya. Berarti siap-siap upward motion. Coba lihat chart BPK-nya kok. Oke, ini berarti ini kan salah satu saham yang upward motion. Kita pakai BBK INTP. Ya. Di sini kita bisa lihat putih di atas ini dia masuk CLBK nggak? Nah, ini masih CLBK 1. Oke. Besok paginya masih CLBK 1 nggak? Selama masih CLBK 1 masih oke, istilahnya sih masih pantas lah untuk di hold dulu ya. Bisa ditunggu sampai gitu akhir ya. Sampai akhir sesi 1. Nah, ini terus kalau saya cerita di mode 2 ya ini is oke lah. Ini udah akumulasi di atas rata-rata 1 2 3 4 5. Ini udah ada, ini cuma ini belum hijau nih, belum berubah warna nih. Ya. Giveline-nya pun udah warna magenta warna aqua ya. Nah, candle-nya kalau bisa jadi pink kan lebih cakep ya. Cuma dia belum pink ya, belum hijau muda ya. Itu. Nah, kalau by visual, kalau by precision-nya itu memang is oke lah. Cuma untuk satu memang lebih apa ya, lebih defensi ya. Kalau yang trial lihatnya di ini di matrix. Ini kalau di trial kan chart BBK-nya nggak ada itunya, nggak ada komennya, nggak ada keterangan. Oh ya. Pakai EBBK ya? Atau BBK doang? Nggak ada. Oh ya, ini buat trial ya. Nah, saya nggak tahu nih. Saya sendiri nggak pernah tahu di trialnya nggak ada ininya. Oke, namanya premium beda ya. Berarti di sini harus pakai show BBK Start ya. Nah, ini harus pakai gini show BBK Start INTP. Oh ya, di sini juga nggak kelihatan. Bisa show matrix nggak di sini? Bisa kok. Nah, untuk teman-teman yang trials pakai show matrix ya. Selalu cari solusi untuk Anda. Karena saya sendiri nggak pakai report ini. Ya, nah, oke, pakai show matrix di trial ya, buat teman yang di trial, kita tinggal cari INTP di matrixnya ada nggak? Ya, ini dirapiin. Finish. Ini kasih filter, tekan di atas ini, filter, udah selesai. Ya, nah, ini filter ini udah ada INTP nih. Nah, INTP dia statusnya di mana? Ini dia. CLBK nggak ya? CLBK supaya gampang lihat. Kita kasih freeze. Nah, ini INTP. Nah, ini CLBK udah aman. Begitu ya. Memang kalau trialnya kerjanya lebih banyak ya, saya. Iya. Ya, namanya pun premium ya, kasih Anda premium berarti ya lebih gampang dong ya. Udah dipergampangkan. Ya, kalau trial dengan premium sama nggak premium lagi ya. Kalau di premium kan masuk ini seperti waktu tadi BBK langsung dia muncul. Ada tulisan-tulisan di atas ini tadi kayak begini. Langsung ini kan kita lihat ya. Ini kan begini dia ada CLBK 1, CLBK 2, 1, copek 1.
ya kan? Nah, ini 1. Nah, ini sebenarnya ini angka dari ini, ya. Ini dia kan, copet 1. Nah, ini kan angka dari ini sebenarnya. Ini di blok, kasih ke sini. Ya. Oke. Nah, kalau nggak masuk BBK, ya udah commission. Langsung jual, nggak usah nunggu lagi ya. Ini ternyata dia nggak masuk BBK. Tadi masuk, hilang, gagal Jadi EOD, hilangnya EOD ya. DML, Iya, IIT. setelah EOD kan harus kita cek lagi mana aja yang harus yang Nah, bertahan sampai EOD, mana yang enggak. ya. Ini ya terjadi penurunan ya. Pas dia di sini Diguyur, berhenti. diguyur. Ini kan berapa tik dia turunnya, 1 tik aja tuh. Di sini Ya, tutup 1-2 tik aja dia turun. biasa. Biasa itu. Kamar gelap lah biasa. Kadang ditarik ke atas kok ya. Oke, Iya. balik lagi ke slide saya. Kayaknya slide saya udah. Tapi kalau masih masuk CLBK 1 ada pentil biru tadi, kemungkinan besok masih masuk BBK. Kalau saya bilang, oh ya itu slide-nya udah habis ya. Kalau saya bilang sih ya makanya teman-teman kalau sebatas di mod 1 ya follow ya. Tapi kalau udah perlahan-lahan mengerti baca cat kita, bisa lihat DML-nya, bisa ngerti lihat HD-nya ya. Nah, ini kita lihat kan. Di mana dia pergi ya? Kita bisa lihat HD-nya. Ada apa tadi? Ada tanda-tanda panahnya, benar kan? Nah, Pentil biru. Biru kan? Pentil biru itu artinya udah akumulasi sama. Yes, ini bersifat edukasi ya. Bersifat edukasi pas dibilang ini. Jadi kita kelihatan, oh ini ada panah-panah. Ini biru. Ini udah saya pernah ceritakan di Selasa kemarin kalau nggak salah ingat ya Cahaya. Ini biru ini apa, hijau apa, ini ada biru-biru ini maksudnya apa di sini. Ya kan? Nah, dari sini kalau mod 2 ya kan walaupun kebeli seharusnya masih hold kok untuk besok ya. Untuk besok minimal sesi 1 pun masih hold ya. Ya. Gitu ya. Oke. Udah selesai. Clear. Ada mau nanya lagi? Kalau enggak, touringnya selesai. Mod 1-nya, coba Cak, ada lagi nggak yang ketinggalan nih? Apa ya? Nah, commission Terus udah kalau kita. habis dijual, ternyata dia masuk lagi di BBK tuh. Akra Aduh, tuh gimana nih? Ya HK lagi. rewrite, asal berani. Tapi kalau enggak ya udah lupain, cari yang lain. Karena saya ingat loh, Cak, pernah saham LPPF waktu masuk mod 1 berapa kali masuk keluar, ya akhirnya terakhir kali dia masuk naik puluhan persen ya di tahun kemarin ya. Harum kali yang kemarin. Harum ya, bukan LPPF ya. Harum Cijani waktu itu. Siapa ya yang kehilangan Harum? Cijani kehilangan karena salah pasang trailing stop. Dia pasangnya trailing stop, harusnya pasangnya stop loss manual. Tako Frank LPPF sempat juga. Harum Cijani kehilangan LPPF. Hilang barang Harum. Tapi buyback. Yang baru ini Akra. Apa Astra ya? Akra. Akra, oke, lesi Akra ya. Akra dia sempat sell. Gua udah sell. Masuk lagi. Udah sell. Akra ya, Akra. Berarti dia sempat sell di sini kali ya. Coba kita lihat BBK Baru beberapa hari yang lalu kok. Ini loh. Itu tuh yang turun tuh. Salah lagi, kurang. Dia kasih muncul apa, Mak? Nggak kasih nama sahamnya, muncul apa tuh? Ini kira-kira isinya apa, kosong kali? Coba kita lihat ya. Akra. Nah, oh ini nggak sinyal lah dari jauh-jauh sini. Ini buy, hold. Ada dong kadang buy, hold, yang di sell. tanggal 22. Nggak kelihatan lagi.
buy Tanggal wholesale, 22. buy wholesale, buy wholesale. Udah kesel kan? Dia menjumpai nggak mau beli. Nah, sekali lu nggak beli, dia sekali naik belasan persen, puluhan persen. Ternyata Ya, bener naik, padahal dia minus dulu itu kok. iya. Minus 3%, habis itu Berapa sell. persen? Minus 3%, habis itu sell. Ya udah gua sell. EOD, Nah, hampir EOD itu dia hold. Ya gua rewrite. ya lah. Malah jalan udah akranya. Akhirnya udah jalan kan? Akhirnya masih uptrend. Trennya masih up. Cuman ya ini ceritanya karena kita cerita mod 1 ya. Kita ceritanya mod 1. Kalau enggak ya akhirnya sih kan trennya memang masih naik nih. Kalau dilihat dari sini ya kan udah kelihatan kan naik nih. Ya kan ini orang ini juga ada, ini juga naik. Ya ini juga barusan dia kan break ke sini. Ini kan ada garis apa namanya nih? Garis resisten kan. Nah, begitu dia naik, dia beri garis resisten, dia ada istilah namanya throwback. Tes resisten dulu, yang tadinya resisten sekarang jadi support nggak? Oke, dia naik. Nah, ini cenderung naik nih. Ya, kalau by TA dia cenderung naik, tapi kalau mau pakai sentimen pasar dia nggak tahu ya, itu pengaruh minyak lagi ya kalau ceritanya ya. Nah, Oke, share screen. Saya juga ada stop nih. Kalau kayaknya udah selesai juga ya bahan presentasi gua. Waktunya juga udah nyampe ya. Udah ada yang keluar juga katanya. Rewrite, move on. Itu EOD Hall loh. Yang mana EOD Hall? Akra. Jadi sebelum dia di BBKBS tuh nggak ada. Terus aku ngecek ke BBK Stat, ternyata statusnya ganti hold. Gua rewrite. Nah, oke, satu lagi. Ketika teman-teman lihat di BBKBS, ya. Nah, kalau Anda lihat di BBKBS ternyata nggak muncul nih. Kok nggak ada hold, nggak ada sell ya? Pada barang kan ada ya. Benar ya, Caya? Udah Anda cek di BBK Stat, khusus untuk mod 1. Ya. Oke. Aku nggak punya Astra. Udah selesai, sekali lagi. Nah, udah presentasi saya cukup sampai di sini hari ini. Ya. Untuk Caca ada nggak pesan-pesan lagi nih khusus mod 1 nih buat teman-teman nih, Caca? Apa nggak ada ya, disiplin aja. Udah. Disiplin Nggak usah aja banyak ya. mikir. Disiplin. Nah, Caca tadi sore sempat kasih lihat portonya yang mod 1, Caca ya. Nah, itu oke ya, hijau-hijau semua tuh. Bahkan dia kasih paham ini kok nih, IHSG-nya merah nih, indeks merah nih, portonya hijau nih dia bilang. Indeks apa merah, yang penting Porto tetap hijau. Oke lah, sekian aja kalau memang nggak ada lagi ya. Terima kasih banyak buat teman-teman ya yang udah ikut malam ini ya. Izin sekian saya untuk inkan acara kita hari ini ya. Salam cuantastik semua. Salam cuantastik. Cuantastik. Tik 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 tik. Belajar. Thank you, Ko Adi. Yo, thank you. Bye bye. Bye-bye, malam semuanya. Dulu ya. Ini Zoom terakhir sebelum Lebaran loh, kok. Habis Ya. ini ada Zoom lagi nanti setelah Lebaran.